Kedua aku pengen sebenarnya bullying itu dihentikan sih gitu. Karena itu ada dua dampak, bisa eh, jadi motivasi buat si korban, tapi bisa jadi kena mental korbannya. Iya, Dan iya, iya. itu gue lagi insecure sebenarnya, Pak. Hmm. Lagi insecure, lagi nggak percaya diri bahwa eh, nggak percaya bahwa harapan itu ada gitu. Lagi terpuruk-terpuruknya gitu. Maksudnya walaupun sudah di titik paling jauh ibaratnya, tapi kok masih ngerasain yang gini gitu. Iya, iya. Harus gimana nih aku nih? Ya. Jadi Ya. ada pertanyaan yang aku belum bisa jawab, yaitu kalau sukses aku siap apa enggak gitu kan. Ya, 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 ya. Aku harus gimana nih gitu. Hmm. Halo Sobat Melolam, balik lagi bareng gua Helvan di Bicara Melodi. Kali ini masih di Samsara Bogor, dan gua kedatangan tamu spesial yang dulu sempat menghiasi layar kaca gua dengan lagunya yang cukup dalam maknanya. Tapi sebelum itu gua mau shout out dulu buat Geoff Max yang udah ngasih gua gear hari ini, si Wolf Vicious namanya. Ini comfort banget buat gua pakai tadi dari siang tadi sampai sekarang. Geoff Max mantep. Nah, gua langsung saja tanpa berlama-lama kita mau ngobrol-ngobrol sama Danar is in the house. Halo. Tos dulu kali. Tos lagi. Kita bikin tos dong. Gimana tuh? Kalau tos anak skate gini nih. Oh gini, Set, skate. gini kan? Ini ya. Nah, iya. Lo main skate juga berarti? Sekarang udah jarang sih, Mas. Oh, tapi Dulu main? waktu Purwokerto. Oh main dulu. Iya, dulu main Purwokerto. Sekarang kenapa nggak ngelanjutin skate? Soalnya apa ya? Bingung mau skatean di mana. Di Jakarta tuh. Iya, walaupun banyak spotnya Banyak gitu ya kan. harusnya. Cuma kan SD kadang gitu. nggak enak sama anak-anak kampungnya atau anak-anak yang udah lama di situ. Oh gitu. iya. Belum ketemu ininya Iya, lah belum ya, ketemu, circle-nya iya, ya betul. kali ya. Nar, gua pertama kali tahu lo ya dari lagu dulu sebenarnya. Dan itu sangat fenomenal buat gua. Lagu itu lo bawain di salah satu ajang pencarian bakat ya. Iya, betul. Dan yang gilanya adalah para juri sampai nangis tuh kan. Saking mereka amazed dengan lagu lo. Pada waktu itu lo apa yang lagi lo alamin dan lagi lo rasain di fase lo ngerjain lagu dulu itu? Waktu itu sebenarnya aku lagi ketagihan bikin lagu. Jadi lagu pertamaku bukan lagu dulu. Oke. Ada judulnya Menyerah Lupa, belum dirilis, entah dirilis kapan entah itu. Judulnya apa, sorry? Menyerah Lupa. Menyerah Lupa. Itu tentang kayak broken home gitu. Oh, oke. Terus kayak kok enak ya bikin lagu sendiri tuh, kayak bangga, ada rasa bangga gitu kan. Terus akhirnya bikin lagu lagi lah gitu. Terus tapi mau ngangkat apa ya gitu. Oh iya, aku dulu dibully nih gitu. Akhirnya bikin lah 2019 tuh waktu itu. Ya. Bikin dia dengan apa adanya aja gitu. Gitaran, pakai voice note dan memaksimalkan apa yang ada gitu. Dan nadanya juga tahu gitu doang. Liriknya juga sedapatnya gitu. I see. Pengalaman lo itu berarti lo jadikan sebuah karya lah ya. Ya, betul. Dengan yang paling dekat dengan apa yang terjadi di lo gitu. Betul. Pada waktu itu apa yang mendasari lo mengangkat tema itu, si bullying ini? Nah, apa kalau lo udah resah banget dengan kejadian itu, apa memang apa yang terjadi? Pertama karena pernah mengalaminya sendiri. Kedua aku pengen sebenarnya bullying itu dihentikan sih gitu. Karena itu ada dua dampak, bisa jadi motivasi buat si korban, tapi bisa jadi kena mental korbannya. Iya. Gitu buat kedepannya. Ya. Itu mempengaruhi dia tumbuh kembang juga kan. Betul. Sebenarnya dengan adanya itu kan, dengan Betul. terjadi bullying itu kan. Tapi ada satu lagu yang menurut gua maknanya cukup dalam buat gua. Itu ada Manusia Istimewa. Dari judulnya aja tuh udah wah, manusia istimewa gitu. Iya. Berarti ada something yang spesial terjadi lah, baik itu atau buruk kan. Sebenarnya pas lagu ini lo ciptakan, pengalaman apa yang lagi lo dapetin, Nar, pada waktu itu?
waktu itu gue lagi insecure sebenarnya Pak. Hmm. Lagi insecure, lagi nggak percaya diri bahwa nggak percaya bahwa harapan itu ada gitu. Lagi terpuruk-terpuruknya gitu. Maksudnya walaupun sudah di titik paling jauh ibaratnya, tapi kok masih ngerasain yang gini gitu. Ya. Nah itu aku lagi insecure, apa nih yang bikin aku semangat gitu. Ternyata diri sendiri yang bisa menyemangati diri sendiri, Oke. ya kan. Akhirnya aku bikin lagu itu untuk menyemangati diriku sendiri sebenarnya kan. Bahwa lu bisa kok gitu. Lu bisa ngelewatin semua tantangan yang bakal ada di depan gitu. Ya. Dan bisa jadi kekurangan lu itu adalah kelebihan gitu. Yang bisa lu manfaatin sebagai di depannya buat karir atau pokoknya buat ngelangkah lebih maju lagi gitu. Ya. Kan tadi lo bilang pada saat itu lo sedang terpuruknya lah ya. Betul. Dalam menjalani kehidupan. Ada nggak hal yang menjadi titik balik akhirnya lo ya udah gue harus maju terus, gue nggak boleh berhenti sampai di sini. Apa titik baliknya Nar pada waktu itu? Gue selalu kalau lagi ngeluh, gue kan ngekos Pak. Ya. Gue kalau lagi ngeluh tuh gue keluar kosan, ngerokok di pinggir jalan, terus Ngopi nggak? iya ngopi apa namanya yang pakai Starling, sepeda Starling tuh, ya? Starling Starling. ya. Terus ngerokok di pinggir jalan, gue ngeliat sekitar gitu, lihat orang-orang yang lagi ada yang lagi dorong gerobak, ada yang lagi jualan apa. Di situ gue merasa malu ketika gue ngeluh. Gue ngerasa malu ketika gue ngerasa gue ngomong Tuhan itu nggak adil gitu. Ada yang lebih cocok bilang Tuhan itu nggak adil sebenarnya. Kenapa gue yang harus bilang gitu kan? Ya, dengan lo melihat keadaan sekitar tuh jadi lebih menyadarkan lo ya. Betul. Kalau gue masih bisa lebih kuat kok gitu. Betul, Banyak betul. yang lebih mungkin terpuruk lagi daripada gue gitu kan. Oke, I see. Di lagu ini ada nggak? Karena menurut gue secara lirik itu kuat banget nih lagu Si Manusia Istimewa ini. Ada nggak momen yang cukup emosional pas lo nulis lagu ini? Sebenarnya ada lirik yang benar-benar gue suka. Pulihkan lukamu yang membekas. Lupa gue. Pulihkan lukamu yang membekas. Semua peluhmu akan terbalas. Itu gue suka banget karena apa ya? Banyak luka-luka di masa lalu yang bikin kita di masa kini itu terhambat gitu kan. Dan itu coba kita pulihkan sendiri, maka semua usahamu, semua jeripayahmu akan terbalas nantinya. Entah hasilnya mah entar gitu ya kan. Yang penting itu bakal ada hasilnya gitu. Hasil buruk atau baik entarlah gitu. Ya keep going aja ya, terus jalan aja lah ya. Betul. Dengan apapun masalah yang lo hadapin ya. Dan menariknya lo memilih seorang produser yang menurut gua sangat cocok dengan lagu lo. Itu Mas Lava ya. Lava Pratomo ya. Pada waktu itu gimana tuh Nar prosesnya lo bisa akhirnya kerja bareng Lava Pratomo? Dan gimana tuh proses kreatif ya Pak di lagu ini? Kalau bisa ngegarap bareng itu ya pasti perantara label. Ya alhamdulillah aku ada label yang menaungi kan. Lo di label apa sorry? Hits Record. Oh di Hits Records. Ya. Jadi aku bilang ke label, aku punya lagu ini. Kalau mau diproduksi, aku pengen Mas Lava. Aku langsung nunjuk Mas Lava gitu. Iya. Langsung gitu. Jadi sebelumnya udah riset kan kayak, oh dia ngarap apa? Nadine ya. Nadine yang Danila kayak perempuan ya. gila gitu. Kayaknya cocok deh sama lagu ini gitu. Akhirnya dipertemukan sama Mas Lava sama label gitu. Dan workshop, bikin guide akhirnya bisa produksi bareng itu. Gitu. Lo menemukan insight baru nggak setelah bekerja sama dengan sosok Lava Pratomo pada waktu itu? Lebih ke ternyata apa ya, bikin sesuatu dengan orang yang baru itu bisa menambah referensi gitu sih kalau aku sih karena orang tak beda-beda kan referensinya gitu. Kalau aku nambah referensi, nambah link lagi gitu. Kalau sama Mas Lava tuh kan dia sebenarnya katanya dia suka banget bossa nova gitu. Aku ditunjukin kayak, oh dengerin ini Nar, dengerin ini dari Spanyol dari apa gitu. Berarti
secara diskografi cukup wide lah ya, cukup Ya, lebar nih betul, Mas betul. Lava Pratomo ini ya. Betul. Oke. Pada waktu itu kompromi apa nih yang lo lakuin sama Mas Lava? Atau memang udah nyatu aja visinya pas Eh, ngerjain lagu ini? dari awal aku minta Mas ini organik aja ya gitu, kayak misal akustik aja pakai gitarnya gitu, terus leadnya juga pakai gitar nilon doang kan, gitu, pakai gitar nilon, terus mungkin ambience pakai string aja lah gitu, jadi kan organik semua tuh. Terus aku paling waktu itu ada perubahan lead gitu. Oh iya Lead. ya. Itu aku agak nggak enak sama Mas Lava gitu, mau ngomong Kenapa? langsung. Mesti kan ya aku senior kan, mesti kan aku baru di industri juga, Mas baru Lava di senior ya. iya, Terus- Mas Lava senior, Mas Lava senior. aku junior gitu. Sorry lah ngomong. Ya itu apa namanya? Aku agak nggak enak ngomong langsung, aku lewat table. Mas, ini sampein ke Mas Lava ya gitu. Oke, Iya. ada perantara lah. Iya, Ya, tapi ya. aku ini apa ngasih contoh gini nih leadnya gitu. Pengennya gini gitu. Ya, ya, ya. Tapi aku nggak enak kalau Tapi tersampaikan. tersampaikan. Jadinya ya, oke. iya. Berarti cukup berjalan. Ternyata setelah berjalan sevisi lah ya. Betul, dengan Mas betul, Lava betul, Pratomo betul. ya. Oke. Gue mau kembali ke era saat lo di ajang pencarian bakat. Mm-mm. Pada waktu lagu dulu lo bawain di ajang pencarian bakat itu, lo ngebayangin nggak bakal segede itu ini lagu dan membawa lo sampai sekarang? Nggak pernah ngebayangin. Tapi fun fact-nya, gue cerita dikit ya. Sebelum gue ke Jakarta itu sehari sebelum gue ke Jakarta, berangkat Jakarta audisi tuh, gue mampir ke teman gue, ke rumah teman gue, namanya Adam Albari. Oke. Curhat lah segala macam. Aku mau ikut ini nih audisi, ini doakan ya apa gitu. Aku mau bawain lagu dulu gitu, aku bilang. Terus aku ngomong ke dia, ya semoga lagu dulu itu bisa menjadi cerita lah buat anak cucuku nanti. Terus dia bilang, ya jangan anak cucu doang lah, satu Indonesia gitu. Oke. Itu Ya. terus kayak amin gitu. Aku cuma amin, terus berangkat dan nggak nyangka satu Indonesia. Ya. Buah dari manifestasi itu Iya. terjadi lah ya. Oke. Emang ucapan adalah doa gitu kan. Ya betul. Alhamdulillah. Setuju. Pada saat itu datang ke lo dengan segala macam fans dan segala macamnya ya. Pada waktu itu apa yang pertama kali lo rasain? Kan pasti lo kaget kan? Kaget Ya pasti. banget. Tapi apa yang paling pertama kali lo pikirkan pada saat itu? Bikin lagu lagi pasti. Oke. Iya, bikin lagu lagi yang banyak lah gitu. Walaupun stok sebenarnya udah ada stok lagu gitu, tapi bikin lagi yang banyak lah. Tapi dan sebenarnya lebih ke nggak nyangka pas waktu itu tuh, nih harus gimana nih aku nih. Ya. Jadi Ya. ada pertanyaan yang aku belum bisa jawab, yaitu kalau sukses aku siapa apa enggak gitu kan. Ya. Aku harus gimana nih gitu. Hmm. Lebih ke gitu. Berarti ada pertanyaan di dalam diri Iya, ya. iya. Gua harus ngapain segala Itu. macamnya. Ya. Iya. Kalau tiba-tiba dari bukan siapa-siapa tiba-tiba boom. Kalau Mas gimana? Ya gue nggak tahu sih caranya caranya gue untuk mereaksikan itu ya. Nah, iya. Karena gue nggak kebayang itu pasti kalau Nah, itu terjadi di gue gitu. Ya, Gue kayaknya nggak tahu sih, kayaknya gue nyari pertolongan dulu sih gimana nih gue ya. iya makanya Pasti itu kan. gitu. Sedangkan waktu itu aku cuma gelas kosong yang nggak ada filternya gitu. Nah. Jadi kalau ada masukan masuk semua, nggak disaring dulu gitu. Ya kan? Nah, yang Dari ngeri situ kan lo di situ. belajar kan? Iya, dari Oke. situ aku belajar. Oke, I see. Pembelajaran apa yang akhirnya lo terapkan sekarang dengan lo terhighlight di mana-mana. Nar, apa yang jadi poin lo untuk menjalani hidup akhirnya dengan dapat fame yang segede ini? Lebih ke sekarang ini sih. Kadang aku suka lupa bahwa keterbatasan itu bisa dimanfaatkan gitu kan. Kadang kayak aku pengen rekaman tapi aku harus butuh alat ini, alat itu. Kadang momen audisi itu yang ngingetin aku, enggak, ini bisa waktu itu. Dengan apa adanya bisa dimaksimalin gitu. Kok kenapa sekarang ngeluh gitu kan? Ngeluh, nggak ada alat ini nggak bisa rekaman, nggak ada alat ini nggak bisa bikin lagu gitu. Kadang ngingetin itu sih. Jadi
kesannya ada mempersulit, padahal sebenarnya lo harusnya, maksudnya kayak gue bersyukur nih dengan dapat segini ya. Jadinya kayak lo mungkin standar lo yang lebih udah naik sekarang, Nar. Mungkin lebih ya orang kalau udah lebih banyak tahu pasti lebih banyak pertimbangan Ya, kan itu gitu. dia. Jadi mungkin aku di fase itu gitu, lebih banyak pertimbangan apa nih kalau bikin lagu harus gini gitu. Kalau dulu mah cuek aja kan karena orang awam gitu kan. Ya. Sekarang lo kayak udah di sebuah industri yang memang Iya. ya menuntut lo harus ini kan. Iya udah bisa harus didengar banyak tahu, orang. iya kan. Oke. Ya, itu jadi sebuah pembelajaran yang mahal kan buat lo. Sangat. Ya. Gue mau kembali ke masa kecil lo lah. Mm-mm. Benar ya. Pada saat itu mungkin kecil ke remaja kali ya. Oke. Di saat lo mendapatkan sebuah perundungan kali ya, bisa dibilang Oke. ya. Di saat sekarang, Mm-mm. apa yang lo mau bilang? Ya. Oh ya, rokok dulu kali ya. Sorry. Aman. Potong. Ini kok. Rokok dulu sobat Melolam. Kita sebat dulu ya biar lebih nyantuy ya. Iya, oke. Kata dokter kita kalau rokok sama kopi laknat ya. Emang iya? Gak boleh ya? Itu paling enak tuh, nikmat Tuhan yang wah, rokok, kopi. Betul. Sabi sih. Lanjut Mas, sorry. Lanjut tadi ya? Iya. Goks. Gua mau kembali ke masa kecil lo. Mungkin masa kecil sampai masa remaja lo lah. Ketika lo mendapatkan sebuah ya perundungan ya dari banyaknya lirik-lirik yang lo tuangkan gitu. Lo mau bilang apa, Nar? Sama diri lo waktu kecil saat ini. Lo mau bilang apa? Gue mau bilang apa gimana? Kalau gue balik masa lalu gitu, gue mau bilang apa ke gue yang kecil gitu. Iya, pada waktu itu. Tetap kuat sih. Karena di depan tuh nggak mudah juga gitu. Tetap kuat. Tapi aku nggak mau ngerubah apapun di masa lalu itu, karena pahit manisnya masa lalu itu yang bikin aku di titik sekarang kan. Kalau ada yang berubah pasti ada berubah juga sekarang. Ya. Itu justru membentuk diri lo ya. Oke ya. Yang pasti tetap kuat dan tetap dengan nasihat ibuku, yaitu tetap menerima. Karena dari dulu diajarin sama ibu buat ya kalau orang mau ngelakuin apa kita udah terima aja, kita orang susah gitu. Itu ibu, pesan Iya, ibu. iya. Kita orang susah nggak bisa ngelawan juga gitu. Makanya. Itu dalam sih. Itu dalam sih. Kita orang susah, kita kalau mau kalau orang mau ngapa-ngapain udah terima aja daripada nanti malah ribet kan. Ya orang kaya tetap tenang gitu. Ya. Gitu. Itu menurut gue ya, itu sebuah pesan yang ketika orang powerless terpikir kayak gitu ya. Maksudnya ya lo nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Selain lo menerima kan. Betul. Selain lo menerima. Syukuri aja udah. Syukurin aja ya. Ya apapun yang orang lakuin ya. Ya mungkin bagian dari dinamika hidup juga nah. Betul. Yang harus lo sekarang di masa sekarang ketika lo ya mungkin lo sudah banyak membantu keluarga lah ya dengan sekarang. Alhamdulillah lah ya. Pada waktu itu pada saat ini apa pesan ibu buat lo, Nar, di posisi lo yang sekarang? Ya seperti dulu sih sebenarnya. Sebenarnya ibu kan nggak pernah capek buat ngingetin jaga kesehatan. Maksudnya kita kan jauh kan. Jaga kesehatan, jangan lupa nyokap makan. di Purwokerto. Di Purwokerto. Purwokerto. Jaga kesehatan, jangan lupa makan. Iya gitu-gitu doang sebenarnya. Ya tapi ya itulah romantisme keluarga kan dari hal-hal kecil itu. Ya benar. Dengan hanya mengingatkan makan itu cukup berarti pasti. Betul. Kadang kalau jomblo nggak ada ingetin makan. Ya betul. Ya, ibu betul yang gitu. sekali, betul. Ya, betul. Ya. Ibu tuh justru tuh. Betul, makanya. Pesan-pesan ibu tuh yang mengingatkan gitu-gitu kan. Betul. Iya sih, gue merasakan itu juga. Oke. Ternyata tim gue menemukan sebuah fun fact. Apa tuh? Lo tidak hanya solois dulunya, tapi lo pernah tergabung di sebuah grup vokal bernama Banyumas. Putra Banyumas. Putra Banyumas namanya. Itu gimana bisa akhirnya membentuk grup itu pada waktu itu, Nar? Nah itu dibentuk sama orang sih. Oh ya. Iya, bentuk sama orang. Dan sebenarnya kayak buat ada kegiatan aja waktu itu kan. Karena kayaknya masih sekolah nggak ya? Kayaknya masih sekolah deh. Aku masih sekolah.
kelas 3 SMK lah. Itu iya buat kegiatan, aku iseng ikut audisinya gitu. Dia terpilih alhamdulillah gitu. Dan ya ada jalan setahun lah. Udah setahun tapi nggak lanjut terakhirnya. Enggak. Oke, oke, oke. Gue juga menemukan kembali fun fact dari Mas yang berkacamata ini. Apa tuh? Ada julukan lo Apa tuh? pas di ajang pencarian bakat dari Teh Ocha ya. Oh iya. Gitu ya, anak senja. Anak senja. Pada saat dapat julukan itu memang menggambarkan musik lo atau enggak? Nar? Jujur gua nggak tahu. Anak senja tuh kategorinya yang gimana tuh gua nggak tahu. Gue juga itu Iya kan. itu sebuah apa ya? Gue nggak bilang pengelompokan sih. Sebenarnya kayak lebih ke ya istilah aja gitu. Mungkin Theo Chang liatnya kayak musikku yang akustik, simple Ya. dan mungkin lebih ke mencurahkan keadaan gitu kan. Terus dibantu lagi dengan jawaban gue diamku adalah perjalanan untuk membuatmu diam, itu yang membuat dia men-trigger jadi mengucap iya kalimat itu. Ya. Ya berarti mau di labelin apapun lah juga lo terima aja ya, Ya, as apapun lah, a iya. musician ya. Iya. Oke. What next nih dari lo? Apa selanjutnya? Selain udah ngeluarin Manusia Istimewa, apalagi project yang udah bisa lo spill untuk kedepannya dari seorang Danar? Mungkin Desember atau Januari, aku belum tahu sih. Itu bakal rilis single. Single lagi. Enggak sih, duet. Oh ada kolaborator nih. Iya, Oke. duet. Tapi belum bisa di spill ya. Belum Kolaborator ya. Iya. Oke. Tapi yang jelas bukan lagu kehidupan gitu. Ini cinta bisa jadi temanya. Cinta-cintaan. Oke. Ini jadi sesuatu yang baru ya buat lo ya. Sangat Untuk baru. dengan- Dan ini mungkin lagu Falling in Love pertamaku. Oke. Gitu. Sabi. Ini pertama kali lo merilis lagu bertema cinta berarti ya? Enggak, kalau Ada pernah udah sebelumnya? pernah sebatas formalitas bertema cinta. Maafkan kami bertema cinta, maafkan kami yang belum pasti mencintai. Ini tema cinta lagi gitu. Tapi kalau maafkan kami yang belum pasti mencintai itu kan masih ada dukanya gitu kan. Ya. Kalau ini kayak udah seneng aja gitu. Oke. Cinta itu menyenangkan. Yang lebih fun lah ya mungkin ya. Oke. Ini patut ditunggu nih Sobat Melolam. Danar bakal merilis single terbarunya. Tuh. Mungkin tahun depan ya bisa dibilang ya. Iya, Tahun depan enggak, tapi belum ada tanggalnya. Mungkin patut kita nantikan nih single terbarunya. Nar, gua tuh punya satu pertanyaan terakhir sebelum nanti kita ada challenge sama lo. Oke. Oke, nanti gua bocorin apa. Gue tuh punya album. Nih lu kita berandai-andai ya, berimajinasi aja ya. Oke. Andai musik tuh lenyap lah di bumi ya. Tapi lo bisa menyelamatkan satu album. Lo pengen nyelamatin siapa? Album apa? Orang lain. Ya, maksudnya albumnya. Yang menginspirasi lo banget lah di hidup lo. Mas Iksan sih. Ihsan Scooter. Iya. Albumnya mana? Gue lupa nama albumnya. Pokoknya album yang pertama lah. Pertamanya Ihsan Iya. Scooter. Kenapa lo memilih itu sebagai pendamping hidup lo lah? Iya karena gue dulu pas bikin lagu inspirasinya dari dia juga. Terus gue merasa dia adalah musisi yang jenius juga gitu. Dia bisa memainkan sudut pandang yang berbeda di setiap lagunya gitu, di setiap temanya gitu. Makanya gue terinspirasi banget dari dia gitu. Ya. Berarti album pertamanya Ihsan Scooter ya yang jadi pendamping lo kalau musik gak ada ya. Iya. Dan bisa menyelamati satu ya. Ya, betul. Oke. Nah, gue udah punya segmen terakhir sebelum kita menjudahi podcast ini. Ada satu segmen namanya Merangkai Melodi. Di sini gue akan men-challenge lo. Oke. Lo harus bikin satu lagu dadakan. Tapi ada temanya nih Nar kali ini. Apa tuh? Ada 3 nih temanya. Mungkin Mas Siskia bisa memberikan temanya apa hari Ini ini? suruh pilih apa tiga-tiganya? Boleh lu bikin lagu untuk 3-tiganya, boleh milih salah satu Oke. temanya. Oke. Gitu. Oke. Oke.
kompor lah ya. Ya. Cukup berat ya. Ini bukan kata tapi tema ya bener ya. Tema. Oke. Tema. Cukup berat ya. Ini sih gue milih salah satu aja. Ya, milih salah satu aja. Bully apa ya? Dipikirin aja dulu sambil Oke. sambil dipikirin kira-kira apa. Nanti kita bakal nyaksiin gimana Danar merangkai melodi dengan tema yang akan dia pilih. Oke. Stay tune aja di podcastnya Bicara Melodi Alam. Dapat. Biarkan waktu yang sadarkanmu bahwa semua kata-katamu itu menyakitkan dan membuatku terbelenggu. Semoga kau sadar, kau buatku suka, dan semua kata-katamu torehkan luka yang baru. Semoga kau sadar, kau buatku suka, dan semua cacianmu membuatku jadi layu. Asik, tepuk tangan dulu dong. Itu tadi temanya berarti gue lebih pertama tadi apa? Flaming ya. Flaming. Itu sebuah lagu dari Danar dengan tema Flaming. Iya. Flamingo. Flamingo. Pinkman. Mungkin bisa jadi single terbaru. Kenapa enggak? Gak tau ya Dar. Mungkin nanti bisa menjadi senjata baru Danar. Amin. Sekali lagi lagu yang cukup baik, cukup bagus, maknanya gue suka banget dari cara penulisan lirik lo. Sekali lagi gue terima kasih banget Nar, udah mampir mengundang ke sini. Ya, terima kasih banyak udah mampir ke Samsara, mampir ke Melodi Alam. Nanti lo bakal ada di Melodi Samsara ya? Yoi. Oke, bakal bawa beberapa lagu ya dari lo ya. Mungkin 4-5 lagu ya bakal lo bawain ya. Oke, Nar, mungkin mau bilang sesuatu apa ke audiens lo sebelum kita tutup podcast ini? Mungkin lebih ke tentang pengkaryaan ya. Kayak karya adalah anak kita, maka berkaryalah karena bikin anak itu enak. Karena apa tadi? Karena bikin anak itu enak. Oh iya, betul. lagu maksudnya kan? Iya, karya adalah anak kita. Iya benar. Maka berkaryalah karena bikin anak itu enak. Iya. Oke, siap. Okay. Nar, once again thank you. Thank you. Nanti kita bakal melihat Danar juga di Melodi Samsara. Dia bakal membawakan Manusia Istimewa dulu dan beberapa lagu lainnya. Yoi. Buat Sobat Melolam, terima kasih juga udah nonton episode gua bareng Danar. Nanti kita ketemu di episode selanjutnya. Bye. Dulu ku kau maki,